Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 610. Non Olive nggak usah terburu-buru. Sarapan saja dulu. Non Odelina baru saja telepon dan bilang sama aku kalau dia sudah antar Russell ke toko. Non Junia ada di toko. Nanti kita langsung ke toko saja. Nggak usah pergi jemput Russell lagi. Olivia spontan menghela napas. Dia pun berjalan ke meja makan dan duduk. Bilesti membuat pangsit dengan berbagai isian untuknya hari ini. Selain itu ada bubur dan sawi asin. Sawi asin. Olivia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto sawi asin di piring kecil. Kemudian, dia mengirim foto itu kepada Stefan. Tentu saja, pria itu tidak membalasnya. Olivia pun menggerutu pelan. Non, pangsitnya nggak enak, ya. Bilesti mendengar Olivia sedang menggerutu. Dia mengira pangsit buatannya tidak enak. Karena itu dia bertanya, Non suka pangsit dengan isian apa, bilang saja sama aku. Aku akan buatkan untuk Non besok. Aku nggak pilih-pilih, Bi. Aku suka makan apa saja, kata Olivia. Bilesti duduk juga sini. Kita makan sambil ngobrol. Stefan tidak ada di rumah, Bilesti pun merasa lebih leluasa. Meskipun di depan Olivia, Stefan akan bersikap lebih lembut, bagaimanapun Stefan orang yang telah lama menjadi seorang atasan. Bilesti tetap saja merasa tidak nyaman makan di meja yang sama dengannya. Bilesti pernah jadi pengasuh adik Stefan selama beberapa tahun. Bilesti sudah kenal lama dengan Stefan, kan? Bilesti merasa nggak kalau Stefan terlalu mendominasi, selalu fokus pada dirinya sendiri, menuntut orang lain untuk kasih tahu dia segala hal dan membuat orang merasa nggak punya privasi. Bilesti baru saja makan 2 suap bubur. Begitu mendengar perkataan Olivia, dia spontan mendongakkan kepala. Ada perasaan khawatir di matanya, dia pun bertanya, Non Olive, kenapa Non bertanya seperti itu? Olivia mengambil sawi asin sambil berkata, tadi malam aku dan Stefan bertengkar. Sekarang, sepertinya kami perang dingin lagi. Bilesti. Kemarin-kemarin masih baik-baik saja. Sekarang Stefan dan Olivia bertengkar lagi. Bahkan sampai perang dingin lagi. Kenapa Non bertengkar sama dan Stefan? Akhir-akhir ini Stefan dan Olivia jelas-jelas sangat rukun. Mereka bahkan tidur sekamar. Sarah melihat hubungan mereka berdua semakin membaik dan lebih stabil. Oleh karena itu, Sarah mengemasi barangnya dan pindah kembali ke rumahnya sendiri sekalian menghindari keluarga Sanjaya. Sebelum tidur, aku kirim pesan ke dia. Abis itu dia telepon aku. Kami hanya ngobrol sebentar. Aku ngantuk, dia juga masih sibuk kerja. Aku nggak mau ganggu dia, setelah itu, aku tutup telepon. Aku nggak cerita sama dia soal kakakku bertengkar dengan mantan mama mertuanya. Mungkin setelah itu Pak Daniel telepon dia dan ungkit masalah itu. Nggak lama kemudian, dia telepon aku lagi dan tanya sama aku. Dia tanya kenapa aku nggak kasih tahu dia soal itu. Dia juga bilang kalau aku anggap dia sebagai keluarga. Olivia mengambil sawi asin lagi dan memakannya. Bilesti, sawi asinnya beli di mana? Asam banget. Cocok sekali untuk si picik itu. Bilesti, bagaimana menurut Bibi? Dia pergi keluar kota, nggak ada di rumah. Kalau aku kasih tahu dia, bukannya hanya akan menambah kekhawatirannya saja. Lagi pula, dia juga nggak sempat pulang untuk bantu kita. Selain itu, aku akan selesaikan hal-hal yang bisa aku selesaikan sendiri. Aku nggak bisa selalu tunggu dia pulang untuk bantu aku selesaikan semua masalah, kan? Hanya karena aku nggak ceritakan soal kakakku, dia bilang aku nggak anggap dia sebagai keluarga. Dia sendiri yang nggak anggap aku sebagai keluarganya. Sejak kami menikah, dia selalu waspada sama aku. Dia curiga sama aku, mengira aku menikah dengannya hanya karena uang. Aku punya tujuan lain. Aku lihat dia punya rumah, kalau aku nikah dengannya, aku nggak usah sewa rumah. Bilesti. Dia bahkan minta aku tanda tangan sebuah perjanjian.
9 dari 10 pasal di dalam perjanjian itu untuk mengikat aku. Aku tetap bersabar. Di awal pernikahan, aku hanya tinggal bersamanya sebagai pasangan. Dia mau waspadai aku, curigai aku. Dia minta aku buat perjanjian, kalau kami nggak bisa jatuh cinta satu sama lain dalam waktu setengah tahun, maka kami akan cerai dengan baik-baik. Kapan aku pernah nggak menuruti permintaannya? Dia nggak sengaja merusak perjanjianku, dia malah pura-pura bodoh. Dia bilang aku salah ingat. Dia nggak pernah suruh aku buat perjanjian. Oke, dia mau mengingkari kata-katanya. Aku ikuti saja apa katanya. Tapi apa benar dia nggak sembunyikan apapun dariku? Bilesti tahu nggak di mana rumah keluarganya? Aku nggak tahu. Aku sudah lama menikah dengannya, tapi sampai sekarang masih nggak tahu keluarganya tinggal di mana. Meskipun aku pernah bertemu dengan keluarganya, aku sama sekali nggak tahu di mana rumah keluarganya. Bab 611. Semua itu karena Stefan belum sepenuhnya anggap aku sebagai keluarganya. Dia saja nggak bisa, atas dasar apa dia tuntut aku harus bisa. Dia itu benar-benar seenaknya saja. Pokoknya dia harus selalu diutamakan. Kalau enggak, dia akan marah dan bilang aku enggak anggap dia sebagai keluarga. Aku juga marah, dong. Aku bilang dia egois, berpikiran sempit. Abis itu, dia langsung tutup telepon. Aku kirim pesan ke dia sama sekali enggak balas. Dia selalu seperti ini. Begitu marah langsung enggak mau balas pesan, enggak mau angkat telepon. Kayak perempuan saja. Bilesti. Stefan memang benar seperti itu, Olivia sama sekali tidak salah. Sejak kecil, Stefan sudah dibesarkan sebagai seorang penerus. Semua adik-adiknya menghormatinya, mendahulukannya dalam segala hal. Setelah Stefan mengambil alih Aditama Group, baik nenek maupun orang tuanya semua lepas tangan. Mereka membiarkan Stefan menjadi pemimpin Aditama Group yang sebenarnya. Di Aditama Group, keputusan tertinggi ada di tangan Stefan. Adik-adik Stefan, semua orang di perusahaan selalu berpusat pada Stefan. Pada dasarnya Stefan memang memiliki sifat yang suka mendominasi. Dalam lingkungan seperti itu, dia telah menanamkan kepribadian yang menginginkan semua hal berpusat padanya. Stefan sudah terbiasa mendominasi segalanya. Dua terbiasa dengan semua orang menuruti keinginannya. Sedangkan Olivia tidak mau hidupnya didominasi oleh Stefan. Olivia tidak terbiasa menuruti keinginan Stefan dan bergantung padanya. Stefan pun merasa diabaikan oleh Olivia. Dia merasa Olivia kurang memperhatikannya, tidak menganggapnya sebagai keluarga. Kalau kata Olivia, apakah Stefan sudah benar-benar jujur pada Olivia? Bilesti bantu aku ingat hari ini. Aku mau lihat kali ini dia mau perang dingin denganku berapa lama. Aku juga malas kirim pesan ke dia lagi. Dia mungkin saja sudah hapus nomorku lagi. Kalau dia benar-benar hapus nomorku lagi, aku nggak akan pernah tambahkan nomornya lagi selamanya. Dan Stefan memang agak mendominasi, Non. Sebenarnya dia merasa Non kurang memperhatikan dan mengecualikan dia. Makanya dia marah. Kata Bilesti berusaha meluruskan masalah. Aku sudah jelaskan semuanya ke dia, Bi. Tapi dia masih saja bersikeras. Aku bisa apa coba? Kalau dia mau marah terserah saja. Pokoknya jangan berkeliaran di depanku, jadi nggak akan pengaruhi aku. Bilesti, kita nggak usah omongin dia lagi. Kita makan yang kenyang saja. Usai berkata, Olivia mengambil pangsit dan memasukkannya ke dalam mulut. Untuk sarapan hari ini, Olivia menghabiskan 2 mangkuk babur, 1 piring pangsit kukus dan setengah piring kecil sawi asin. Bilesti khawatir perut Olivia akan begah. Namun, Olivia tidak. Pada dasarnya, dia orang yang kuat makan. Nafsu makannya memang besar. Meskipun dia makan lebih banyak karena marah, dia juga tidak akan mati kekenyangan. Hanya saja, kepalanya masih sakit. Matanya juga sakit. Dia duduk di kursi ayun di balkon selama beberapa menit. Kemudian,
dia kembali ke dalam rumah untuk mengobrak-abrik isi rumah. Lagi cari apa, Non? Bilesti yang baru selesai cuci piring keluar dari dapur. Dia pun melihat Olivia mengobrak-abrik seperti sedang mencari sesuatu. Oleh karena itu, dia berkata, aku habis bersih-bersih rumah, Non. Mungkin ada beberapa barang yang nggak dikembalikan ke tempatnya. Aku cari kotak obat, Bi. Kotak yang warna putih itu, loh. Yang aku beli di toko online. Bilesti menjawab dengan kata oh. Setelah itu, dia pergi ke kamar tamu. Sesaat kemudian, dia kembali dengan kotak obat di tangannya. Aku taruh di kamar tamu, Non. Non gak enak badan. Sakit kepala, sakit mata. Mungkin karena nggak tidur nyenyak. Aku minum obat pereda sakit, nanti juga sembuh. Olivia membuka kotak obat. Bilesti melihat Olivia mengambil obat dari dalam kotak itu, lalu mengeluarkan sebutir pil pereda sakit. Dia langsung memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Bilesti cepat-cepat menuangkan segelas air hangat untuk Olivia. Non sering sakit kepala. Nggak juga sih. Sesekali doang. Obat pereda sakit ini bekerja cepat. Jadi aku selalu siap sedia di rumah. Lebih baik jangan sering minum obat ini. Ada efek sampingnya, Non, kata Bilesti. Aku jarang minum, kok. Waktu aku pergi beli obat, orang apotek juga bilang ada efek sampingnya. Biasanya kalau aku sakit kepala sakit mata karena kurang tidur, aku pasti akan tidur lagi. Hari ini, Olivia harus kembali ke toko. Makanya mau tidak mau dia harus minum obat. 10 menit kemudian, Olivia mengambil dompet dan kunci mobilnya, lalu berkata pada Bilesti, Bilesti, ayo pergi. Aku lagi mengepel, Non. Non pergi duluan saja. Nanti aku naik taksi ke sana. Bilesti berencana membiarkan Olivia pergi lebih dulu. Setelah Olivia pergi, dia baru bisa menelepon Stefan. Bab 612. Olivia melihat Bilesti masih bersih-bersih, karena itu dia tidak terlalu memikirkannya. Dia pun pergi lebih dulu. Bilesti mengantar Olivia sampai ke depan pintu. Setelah melihat Olivia masuk ke dalam lift, Bilesti baru kembali ke rumah. Dia bergegas mengambil ponselnya untuk menelepon Stefan. Awalnya, Stefan tidak mengangkat telepon. Bilesti berulang kali meneleponnya, dia tetap tidak mengangkat. Bilesti tidak punya pilihan selain mengiriminya pesan. Dan Stefan, Non Olive minum obat. Kemudian, kurang dari 1 menit, Stefan menelepon Bilesti lebih dulu. Olive minum obat apa, Bi? Suara Stefan terdengar sama seperti biasanya, berat dan dingin. Bilesti sudah mengenalnya dengan baik. Bilesti tahu kalau Stefan sedang tegang dari kata-katanya. Non Olive bilang dia nggak bisa tidur nyenyak. Sakit kepala, sakit mata. Dia minum obat pereda sakit tadi. Stefan seketika diam 1000 bahasa. Buat dia kaget saja. Bilesti juga tidak berkata dengan jelas, hanya bilang Olivia minum obat. Stefan mengira Olivia bunuh diri dengan minum obat. Tidak, Stefan sudah terlalu banyak berpikir. Olivia orang yang begitu ceria. Siapapun bisa bunuh diri, Olivia tidak akan pernah bunuh diri, apalagi bunuh diri demi Stefan. Stefan menilai dirinya sendiri terlalu tinggi. Di dalam hati Olivia, Stefan bahkan tidak sebanding dengan Junia yang hanya orang luar. Dan Stefan, Non Olive sudah kasih tahu aku semuanya saat sarapan tadi. Bilesti menghela napas, dan aku rasa dan harus mengerti kenapa dan suka dengan Non Olive. Apa yang Dan Stefan sukai dari dia. Dan Stefan jangan mengubah Non Olive sesuai dengan keinginan Dan Stefan. Kalau dia benar-benar berubah, apakah dia akan tetap menjadi Non Olive yang Dan Stefan sukai? Dia sama sekali nggak mau kasih tahu aku apa-apa. Daniel saja tahu, tapi aku malah nggak tahu, tukas Stefan. Apakah Dan Stefan juga kasih tahu Non Olive segalanya? Jangan lupa, sampai sekarang Dan Stefan masih sembunyikan identitas Dan dari Non Olive. Dan Stefan sembunyikan banyak hal darinya.
Raut wajah Stefan seketika berubah. Bilesti berpihak pada siapa? Tentu saja aku berpihak pada Den Stefan. Justru karena aku berpihak pada Den Stefan, aku memikirkan yang terbaik untuk Den Stefan. Makanya aku baru ngomong begini sama Den Stefan. Kalau enggak, untuk apa aku banyak mulut begini? Aku hanya seorang asisten rumah tangga. Bilesti, kami sangat menghormati Bibi. Stefan memang seorang CEO yang selalu dihormati semua orang. Dia orang yang mendominasi. Namun, dia selalu menghormati dan sopan kepada asisten rumah tangga. Nyonya baru saja pulang ke rumah, dan Stefan sudah berantem dengan Non Olive. Non Olive bilang dia kirim pesan, dan Stefan nggak mau balas. Dan Stefan mau perang dingin lagi. Stefan tidak menjawab. Dia memang tidak ingin membalas pesan ketika sedang kesal. Dan Stefan jangan terus berpikir ingin mengubah Non Olive. Justru dan Stefan yang harus berubah demi Non Olive. Sampai sekarang dia masih marah. Tanya Stefan. Bilesti diam. Olivia berpikiran terbuka, dia sudah tidak marah lagi. Stefan menjadi kesal lagi, dia nggak marah, kan? Dia tetap bisa makan dengan lahap, tidur dengan nyenyak. Hanya aku yang marah. Aku sudah minum 2 gelas kopi dan kerja sepanjang malam. Bilesti. Olivia benar, Stefan memang agak picik. Cinta antara pasangan suami istri ini masih belum cukup dalam. Selain itu, ini juga merupakan efek dari pernikahan dadakan. Orang lain abis menikah langsung pergi bulan madu. Namun, pasangan pernikahan kilat masih dalam tahap saling mengenal dan berselisih paham. Bilesti, aku sibuk. Kalau nggak ada hal lain, jangan ganggu aku kerja. Usai berkata, Stefan langsung menutup telepon. Bab 613. Pada saat Olivia tiba di toko, dia kebetulan melihat Reiki keluar dari toko. Pria itu berjalan sambil menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya. Olivia tahu kalau Reiki sedang bicara dengan Junia tanpa perlu ditanya. Begitu melihat Olivia, Reiki spontan menyapanya dengan sopan. Olivia membalasnya dengan senyum sopan. Dia tidak terlalu akrab dengan Reiki, tapi dia tahu identitas asli Reiki. Oleh karena itu, dia sedikit berhati-hati ketika dekat dengan Reiki. Reiki dan Olivia juga tidak memiliki topik pembicaraan. Lagi pula, Olivia adalah istri temannya. Di saat Stefan sedang tidak ada, dia tidak boleh terlalu banyak melakukan kontak dengan Olivia. Bu Olivia, aku kembali ke kantor dulu. Hati-hati di jalan, Pak Reiki. Reiki tersenyum, lalu masuk ke mobil. Kemudian, dia bergegas pergi dari sana. Setelah itu, Olivia baru masuk ke dalam toko. Begitu masuk ke dalam toko, Olivia melihat buket mawar besar di meja kasir. Kalau dilihat sekilas, ada 99 tangkai bunga mawar. Selain bunga mawar, juga ada banyak makanan ringan kesukaan Junia. Satu kantong besar penuh dengan makanan ringan ditaruh di atas meja kasir. Selain makanan ringan dan mawar, Reiki juga memberikan Junia beberapa set produk perawatan kulit favorit dan sering digunakan Junia. Junia sedang duduk di kasir sambil menggendong Russell. Dia baru saja mengambil sebungkus makanan ringan dan membukanya, ingin berbagi dengan Russell. Tiba-tiba dia melihat Olivia sudah datang. Junia spontan tersenyum dan berkata, ada makanan, nih. Pak Reiki antar banyak makanan ke sini. Kita nggak perlu merasa bosan saat jaga toko, deh. Tante. Russell memanggil Olivia. Namun, matanya kembali ke bungkusan makanan ringan di tangan Junia. Junia membuka bungkusan makanan ringan. Kemudian, dia mengambil sedikit dan memasukkannya ke mulut Russell. Russell makan sambil mengulurkan tangan kecilnya, ingin mengambil bungkusan itu dari Junia. Russell jangan makan banyak-banyak. Nanti jadi nggak nafsu. Makan. Setelah Junia memberikan sedikit lagi makanan ringan kepada Russell, dia pun tidak membiarkan Russell makan lagi. Dia takut Russell kebanyakan makan makanan ringan sehingga tidak mau makan nasi. Olivia melihat makanan ringan di dalam kantong plastik dan produk perawatan kulit.
Dia pun bercanda dengan temannya, Pak Reiki tahu semua kesukaan kamu, ya. Semua barang pemberiannya adalah makanan kesukaan kamu, skincare juga kasih merek yang kamu pakai setiap hari. Stefan bahkan tidak pernah membelikan makanan ringan dan produk perawatan kulit untuk Olivia. Saat Olivia menggunakan masker pemberian Amelia, Stefan langsung marah. Pria itu bahkan bilang tidak peduli Olivia suka pakai produk perawatan kulit dari merek apa. Katakan saja padanya, dia akan membelikannya untuk Olivia. Jangan memakai masker pemberian Amelia lagi. Namun, semua itu hanya di mulut saja. Stefan tidak pernah mewujudkannya. Sebenarnya, Stefan pernah membeli makanan ringan untuk Olivia. Namun, pria itu tidak mau mengesampingkan egonya yang tinggi itu. Stefan malah bilang dia membelikan makanan itu untuk Russell. Amelia sudah bilang kalau Pak Reiki berasal dari keluarga Intel. Di depannya, aku merasa seperti sedang telanjang. Dia bisa lihat semuanya. Tapi kalau aku ingin tahu tentang dia, kecuali dia mau kasih tahu aku. Kalau enggak, aku enggak akan pernah bisa tahu. Orang dari keluarga Intel sangat hebat dalam mencari tahu urusan orang lain. Mereka juga sangat pandai melindungi privasi mereka sendiri. Olivia berpikir sejenak, ada benarnya juga. Dia tersenyum dan berkata, aku rasa kamu semakin gak suka sama Pak Reiki. Aku lihat dia lumayan tertarik sama kamu. Bahkan mulai kejar kamu, kan? Reiki bahkan sudah memberikan buket bunga sebesar itu kepada Junia. Sedangkan suaminya yang picik itu tidak pernah memberinya 99 tangkai mawar. Aku nggak benci, sih. Cuma merasa aku nggak punya privasi di depannya. Reiki pandai bicara, dia juga lembut dan sopan kepada orang lain. Selain itu, wajahnya juga tampan. Kesan pertama Junia terhadap Reiki juga bagus. Dia tidak membenci Reiki, tapi juga tidak menyukainya. Lagi pula, mereka baru bertemu beberapa kali. Coba berteman dulu saja. Kalau ada rasa baru pikirkan lagi masalah di masa depan. Kalau nggak ada rasa, kamu nggak usah khawatir tentang pekerjaan Stefan. Dia bukan sekarang baru dekat dengan Pak Reiki, kok. Junia sungguh takut kalau dia menolak Reiki, itu akan memengaruhi pekerjaan suami temannya. Takut Stefan dihukum Reiki. Sejak Junia tahu identitas asli Reiki, dia mencoba mencari berita tentang Reiki di internet. Namun sayangnya, tidak banyak artikel mengenai pria itu. Dia hanya tahu jabatan Reiki di Aditama Group. Bab 614. Pada akhirnya, Junia memberanikan diri untuk bertanya kepada Amelia tentang Reiki. Dia pun mengetahui kalau Reiki benar-benar ingin menghukum seseorang, hidup orang itu akan lebih buruk daripada kematian. Reiki paling suka menghukum orang dengan cara membuat orang itu kehilangan semua yang dia miliki sedikit demi sedikit. Reiki itu akan membuat orang itu merasa putus asa. Cara seperti itu sangat menyiksa. Oleh karena itu, Junia khawatir kalau dia langsung menolak Reiki, pria itu akan tersinggung. Kemudian, pria itu akan menghukum Stefan. Aku coba jalani dulu. Tenang saja, aku nggak akan memaksakan diri, kata Junia. Junia masih khawatir. Namun, kalau dia benar-benar tidak akan memaksakan dirinya untuk bersama dengan orang yang tidak disukainya. Olive, kalian nggak jadi pergi ke rumah tantemu tadi malam. Waktu kakakmu antar Russell ke sini, aku kaget saat lihat wajahnya. Olivia langsung terlihat marah ketika masalah itu diungkit kembali. Dia pun memaki semua anggota keluarga Pamungkas. Kalau bukan karena Rita dan Sela pergi cari masalah dengan kakaknya, dia dan Stefan tidak akan berantem lagi. Baiklah, dengan sifat Stefan, cepat atau lambat mereka tetap saja akan mengalami konflik. Entah sampai berapa kali mereka harus mengalami konflik, Stefan baru bisa mengubah sifatnya itu dan tidak bersikap menyebalkan lagi. Junia, nanti pulang kerja kita pergi ke bar minum-minum, yuk. Junia tertawa pelan, suamimu keluar kota, nggak ada yang atur-atur kamu di rumah. Kamu jadi berani, ya.
Kalau dia di rumah, aku juga bisa pergi kemanapun aku mau. Aku nggak atur dia, dia juga nggak usah atur aku. Dari nada bicara Olivia terdengar ada yang tidak beres. Junia tidak lagi tersenyum, dia pun memperhatikan ekspresi temannya dengan hati-hati lalu bertanya, Olive, kamu berantem lagi sama suami kamu. Junia mendengar pada hari dia sakit, Olivia dan suaminya hampir bertengkar hebat. Alasannya adalah Stefan melihat Albert memberi bunga kepada Olivia. Karena itu pula, Junia pergi untuk berbicara baik-baik dengan sepupunya lagi. Junia merasa gelisah setiap kali memikirkan Albert yang masih tidak terima. Dia selalu merasa Albert sama sekali tidak mendengarkan kata-katanya. Albert yang sekarang seperti sedang terjebak di jalan buntu. Mau maju tidak ada jalan. Mau mundur, tapi dia tidak mau. Dia terus terjebak di posisi yang sama. Enggak, kok. Aku cuma merasa terlalu stres akhir-akhir ini. Aku ingin minum-minum untuk lepaskan stres ini. Karena Olivia tidak ingin menceritakan masalahnya, Junia pun tidak bertanya lagi padanya. Lumanto Group. Daniel menelepon Stefan, tapi Stefan tidak mengangkat telepon. Dia mencoba mengirim pesan. Stefan lama sekali baru balas, itu pun hanya 2 kata, lagi sibuk. Maksudnya Stefan sangat sibuk sampai dia tidak punya waktu untuk mengangkat telepon Daniel. Sedangkan Daniel terus merasa kalau itu akibat dia terlalu banyak bicara tadi malam. Karena merasa telah membuat masalah, Daniel tidak bisa bekerja dengan tenang. Setelah berpikir sejenak, dia menekan interkom dan menyuruh sekretarisnya, bantu aku beritahu Odelina dari Departemen Keuangan untuk datang ke ruanganku. Sekretaris Daniel segera menelepon Departemen Keuangan dan memberitahu Odelina untuk datang ke ruangan Daniel. Setelah menerima pemberitahuan, semua orang di Departemen Keuangan spontan menatap Odelina. Banyak orang melihat kejadian kemarin. Sesama perempuan, banyak orang merasa simpati atas apa yang terjadi pada Odelina. Mereka juga merasa Odelina menangani perceraiannya dengan sangat baik. Tentu saja, bagi mereka yang tidak menyukai Odelina akan mengatakan kalau Odelina memiliki penampilan seperti itu. Pantas saja dia dicampakkan oleh suaminya. Odelina menghentikan aktivitasnya. Kemudian, dia berdiri dan keluar dari kantor dengan tenang. Begitu Odelina pergi, bahkan dia belum pergi jauh, dia pun mendengar rekan kerjanya diam-diam menyindirnya kalau Odelina ingin meminta bantuan Daniel lalu mendekati Daniel. Odelina spontan menghentikan langkah kakinya. Bab 615. Olivia berbalik lalu berjalan kembali ke kantor. Rekan kerjanya itu masih asyik berbicara dengan yang lainnya. Odelina langsung berjalan ke meja orang itu. Baru pada saat itulah orang itu menyadari kalau Odelina kembali lagi ke kantor. Rasanya sangat malu ketika tertangkap basah sedang berbicara buruk tentang orang lain. Apalagi tertangkap basah oleh orang itu sendiri. Perempuan itu sontak kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Kamu naksir Pak Daniel, ya. Begitu Odelina buka suara, wajah perempuan itu langsung memerah. Enggak, kok. Perempuan itu membantah. Kalau begitu kenapa kamu sebar gosip aku punya hubungan pribadi dengan Pak Daniel? Dari kata-katamu aku tahu kamu cemburu. Kamu diam-diam naksir Pak Daniel. Makanya kamu selalu ngomong yang buruk tentang aku. Tapi terserah kalian percaya atau enggak, aku sama sekali enggak ada perasaan pada Pak Daniel. Aku memang sudah cerai, suamiku yang Jingan itu selingkuh. Untuk apa aku pertahankan pernikahan seperti itu? Aku cerai, lalu kalian bilang aku ingin goda Pak Daniel. Pak Daniel orang yang jujur. Kalau aku ada hubungan dengannya, Pak Daniel nggak akan pernah menyembunyikannya. Odelina menatap perempuan itu dengan tajam, lalu berkata dengan dingin, kalau aku dengar kamu ngomong yang nggak lagi dan sebar gosip di belakangku, hati-hati aku akan tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Usai berkata, Odelina berbalik dan pergi. Raut wajah perempuan itu sesaat memerah sesaat memucat. Sedangkan yang lainnya melihat Odelina pergi dengan sikap dingin.
Mereka semua telah mendengar perkataan Odelina barusan. Mereka merasa Odelina juga sedang memberi mereka peringatan. Ada terlalu banyak gosip tentang Odelina di perusahaan. Kalau Odelina benar-benar ingin menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Odelina mengetuk pintu ruangan Daniel dengan wajah dingin. "Wajahmu nggak apa-apa, kan?" tanya Daniel. Daniel melihat goresan di wajah Odelina belum sepenuhnya hilang. Dia pun bertanya sebagai wujud perhatian, dari seorang atasan tentunya. 2 hari lagi juga sembuh. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Daniel. Odelina berdiri 2 meter jauhnya dari meja Daniel. Duduk. Daniel menyuruh Odelina untuk duduk. Namun, Odelina tidak duduk, juga tidak mendekat. Dia tetap berdiri di posisinya. Dia hanya mendongakkan kepala untuk melihat Daniel, lalu bertanya dengan tenang, "Ada apa Pak Daniel cari aku?" Jadi begini. Aku ingin tanya-tanya soal adikmu. Olivia. Odelina spontan berkata, "Pak Daniel, adikku sudah menikah." Daniel spontan tercengang. Sesaat kemudian, dia baru sadar. Dia pun segera berkata, "Odelina, kamu jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Aku tahu adikmu sudah menikah. Suaminya Stefan, kerja di Aditama Group. Perusahaan kita ada hubungan bisnis dengan Aditama Group. Boleh dibilang, Stefan adalah temanku. Jadi masalahnya seperti ini. Tadi malam aku bicara dengan Stefan tentang masalah bisnis. Akhirnya aku ungkit kejadian kemarin. Adik iparmu itu kayaknya sangat marah karena adikmu gak kasih tahu dia. Aku khawatir mereka berantem gara-gara aku terlalu banyak bicara. Dari semalam aku merasa terganggu dengan hal ini. Aku sama sekali gak bisa fokus kerja. Makanya aku panggil kamu ke sini untuk tanya soal adikmu." Kali ini giliran Odelina yang tercengang, lalu dia berkata, "Seharusnya nggak ada masalah, deh. Saat aku berangkat kerja tadi pagi, Olivia masih belum bangun. Aku rasa seharusnya baik-baik saja." Daniel tidak mendapatkan jawaban yang sebenarnya, karena itu dia hanya bisa berkata, "Baguslah kalau baik-baik saja. Waktu kamu masuk tadi, aku lihat mukamu kayak lagi marah. Ada konflik dengan teman kerja." Daniel pandai mengamati ekspresi orang lain. Saat Odelina masuk ke ruangannya tadi, dia merasakan aura dingin di wajah perempuan itu. Sementara itu, Odelina hanya terdiam, cerita bersambung.